Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Perebutan Tumbal Anak dan Menantu. Dengan menghela napas panjang, Purnomo pun menghempaskan tubuhnya di sofa. Sesekali tangannya memegangi jidatnya. Di depannya terlihat seorang wanita cantik yang sedang duduk dengan wajah yang muram. Ternyata mereka berdua ini habis bertengkar. Sang perempuan ini bernama Sulis. Dan ternyata Sulis ini adalah pasangan selingkuhnya Purnomo. Mereka habis bertengkar karena Sulis menuntut Purnomo agar segera menikahinya. Tidak peduli menikah resmi atau nikah siri. Bahkan Sulis pun rela dijadikan madu atau istri mudanya Purnomo. Namun, ternyata Purnomo tidak mempunyai keberanian akan hal itu. Dia pun meminta kepada Sulis agar diberikan waktu 1 bulan untuk memikirkannya. 1 bulan terlalu lama, Mas. Aku tidak sabar menunggu selama itu, kata Sulis dengan bersungut-sungut. Aku beri waktu kamu 2 minggu, Mas. Jika tidak ada kejelasan, kita putus saja. Mendengar hal itu, Purnomo jadi bingung. Dia tidak ingin berpisah dengan Sulis. Tapi jika menuruti keinginannya, maka kemungkinan besar istrinya akan meminta cerai. Namun akhirnya Purnomo menyanggupi kalau dalam waktu 2 minggu, dia akan memberikan keputusan. Beberapa saat kemudian, lelaki itu berdiri dan pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada sepasang laki-laki perempuan naik sepeda motor dan menyalip mobilnya. Sekilas, Purnomo seperti mengenali perempuan yang dibonceng oleh lelaki itu. Purnomo pun langsung tancap gas mengejar sepasang lelaki dan perempuan yang berboncengan itu. Setelah mobilnya sejajar dengan sepeda motor pasangan itu, sejenak Purnomo memastikan siapa yang dibonceng. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata perempuan yang dibonceng itu adalah Wulan, istrinya Purnomo sendiri. Dan lelaki yang memboncengnya itu pun, Purnomo juga sangat mengenalnya. Dia adalah Karyono, seorang perangkat desa yang bertugas di kelurahan tempat tinggalnya. Darah Purnomo langsung mendidih melihat pemandangan itu. Namun, menyadari dirinya juga melakukan hal yang sama, dia pun akhirnya bisa menahan emosinya. Sampai di rumah, Purnomo langsung masuk kamar dan tidur dengan pulasnya. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang mengguncang-guncang tubuhnya yang membuat dirinya terbangun. Begitu terbangun, dia mendapati Wulan, istrinya, sedang berdiri di depannya dengan wajah yang kelihatannya sangat marah. Terlihat dia memegang HP miliknya dan menunjukkan kepada dirinya. Ini siapa, Mas? Sulis itu siapa? Bentak Wulan sambil menunjukkan riwayat chattingan Purnomo dengan selingkuhannya itu. Ternyata Purnomo lupa menghapus semua riwayat chattingannya karena tadi dia langsung tidur tanpa sempat mengecek HP-nya. Dengan spontan, Purnomo pun langsung mengambil HP-nya yang dipegang istrinya. Dia letakkan HP-nya itu, kemudian dia berkata kepada Wulan istrinya, "Kamu kenapa marah? Sebelum kamu marah, kamu harusnya ngaca dulu. Apa kau kira aku tidak tahu kelakuanmu bersama Karyono siang tadi?" Mendengar kata-kata Purnomo, Wulan sangat kaget dan terdiam. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. Kemudian dia pun duduk sambil memegangi jidatnya. Lah terus bagaimana ini? Apa pernikahan ini akan kita teruskan? Kata Purnomo kepada istrinya. Entahlah, Mas, aku tidak tahu, kata Wulan. Kita lanjutkan besok saja. Aku ngantuk, aku mau tidur, kata Wulan sambil keluar kamar membanting pintu. Dia hendak tidur di kamar anaknya.
Namun, begitu masuk ke kamar anaknya, Wulan sangat terkejut karena Putri ternyata tidak ada di kamar. Spontan Wulan pun manggil Purnomo. "Mas, Putri tidak ada di kamar, Mas. Di mana dia, Mas?" Purnomo pun langsung bergegas mendatangi kamar anak perempuannya. "Kemana ya dia? Apa mungkin dia pergi ke rumah kakek dan neneknya?" Purnomo bergegas mengambil HP-nya dan menelpon ayahnya. "Pak, apa Putri ada di rumah Bapak?" tanya Purnomo kepada ayahnya. Di dalam telepon, ayahnya Purnomo menjawab kalau memang benar Putri sedang bersama kakek dan neneknya. Ternyata Putri pergi ke rumah kakek dan neneknya karena dia tidak betah melihat dan mendengar ayah ibunya setiap hari bertengkar. "Jika kamu tidak bisa memimpin keluargamu dan tidak bisa membahagiakan anakmu, lebih baik Putri bersamaku saja," kata ayahnya Purnomo di dalam telepon sambil langsung menutupnya. Purnomo pun terus memanggil-manggil ayahnya, namun ternyata telepon sudah tertutup. Beberapa minggu kemudian, ternyata rumah tangga Purnomo sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan akhirnya Purnomo menikah dengan Sulis dan Wulan pun menikah dengan Karyono. Mereka akhirnya menikah dengan selingkuhannya masing-masing. Sedangkan Putri tinggal bersama kakek dan neneknya. Kakeknya Putri ini bernama Joyo Sasongko atau lebih akrabnya, biasanya orang-orang memanggilnya Mbah Joyo. Sedangkan neneknya bernama Tuminem atau biasa dipanggil Mbok Nem. Ternyata Putri lebih nyaman dan lebih bahagia tinggal bersama kakek dan neneknya. Bersama mereka, Putri merasakan kasih sayang yang sebenarnya. Sementara itu, semenjak Purnomo dan Wulan bercerai, ternyata keuangan masing-masing dari mereka mulai berantakan. Purnomo mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Hutangnya menumpuk, dan hampir setiap hari dia selalu dikejar-kejar debt collector. Dan Wulan pun juga mengalami hal yang sama. Karyono dipecat dari pekerjaannya dan sekarang menjadi pengangguran. Dan keuangan mereka benar-benar semakin memprihatinkan. Dalam kekalutan dan keputusasaan itu, Purnomo dan Wulan akhirnya menempuh jalan sesat. Mereka berdua akhirnya menempuh jalan pesugihan. Namun, kedua orang ini sama-sama tidak tahu kalau mantan pasangan hidupnya masing-masing menempuh jalan pesugihan. Dan pesugihan yang ditempuh pun juga berbeda. Purnomo menempuh jalan pesugihan Nyai Blorong, sedangkan Sulis menempuh pesugihan Gunung Kawi. Dan ternyata sepertinya usaha mereka tidak sia-sia. Dalam beberapa bulan saja, Purnomo dan Wulan sudah bisa keluar dari masalah keuangannya. Bahkan mereka sekarang menjadi orang yang kaya raya. Namun, sampai sejauh ini, masing-masing dari mereka sama-sama tidak tahu kalau mantan pasangan hidupnya sama-sama menempuh jalan pesugihan. Sampai akhirnya tiba waktunya mereka harus melunasi janjinya dengan mempersembahkan tumbal. Dan tentu saja, yang dijadikan tumbal adalah anaknya, yaitu Putri. Purnomo dengan teganya berniat menumbalkan Putri, begitu juga Wulan, dia juga berniat menjadikan Putri sebagai tumbal. Tanpa mereka sadari, mereka telah memperebutkan Putri untuk dijadikan tumbal. Sore itu terlihat Mbah Joyo duduk merenung di depan rumah. Beberapa saat kemudian, datanglah Mbok Nem menghampirinya dan bertanya, kenapa suaminya kok terlihat murung? Akhirnya Mbah Joyo bercerita, kalau beberapa hari ini, dia sudah 3 kali bermimpi tentang Putri. Di dalam mimpinya, Mbah Joyo melihat Putri sedang ditarik-tarik 2 makhluk yang sangat mengerikan. Di sebelah kanan cucunya itu, ada sesosok wanita bertubuh ular yang sedang menarik lengan kanannya. Dan di sebelah kirinya ada sosok makhluk tinggi besar hitam berbulu lebat yang tidak lain adalah genderuwo yang sedang menarik lengan kiri Putri. Kedua makhluk ini saling tarik-menarik sampai kedua tangannya Putri terputus. Dan mereka pun memakan dengan rakus tangan Putri.
Mimpi itu terus berulang sampai 3 kali. Mbah Joyo pun sadar, 3 kali mengalami mimpi yang sama. Tentu saja ini bukanlah sekedar bunga tidur. Ini bukan mimpi sembarangan, gumam Mbah Joyo. Akhirnya, Mbok Nem menyarankan kepada suaminya itu untuk pergi ke rumah temannya yang menjadi dukun di kampung sebelah. Dan sepertinya saran Mbok Nem ini langsung dituruti oleh Mbah Joyo. Kakek tua itu bergegas pergi ke rumah temannya yang bernama Mbah Kromo. Sampai di tempatnya Mbah Kromo, kakeknya putri ini langsung menceritakan semua permasalahannya. Kemudian Mbah Kromo berkata, "Begini Joyo, untuk membantumu ini, aku butuh barang-barang yang pernah dipakai cucumu. Kalau bisa, bawakan baju yang biasa dipakai oleh cucumu itu. Aku ingin menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada anak perempuan itu." "Oh iya Mo, aku usahakan nanti sore aku bawakan baju itu ke sini," kata Mbah Joyo kepada sahabatnya itu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Mbah Joyo di sore harinya sudah datang di rumahnya Mbah Kromo dengan membawa 3 helai bajunya putri. Setelah bajunya putri disiram dengan air kembang, Mbah Kromo pun langsung merapalkan mantra. Terlihat beberapa kali tubuhnya bergetar ketika melakukan penerawangan itu. Selesai melakukan penerawangan, Mbah Kromo pun menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bagaimana Mo? Bagaimana hasil penerawanganmu tadi?" tanya Mbah Joyo kepada sahabatnya itu. Sejenak Mbah Kromo terdiam. Kemudian dia menghela napas panjang dan berkata, "Mungkin apa yang akan aku katakan ini akan membuatmu terkejut. Begini Joyo, terus terang, aku tidak habis pikir dengan anakmu. Ternyata Purnomo itu menempuh jalan sesat dengan menempuh ritual pesugihan Nyai Blorong. Dan dia berniatkan menumbalkan anaknya sendiri yang tidak lain adalah putri, cucumu itu. Dan yang lebih gila lagi, ternyata mantan istrinya, si Wulan itu, dia juga menempuh ritual pesugihan. Namun berbeda dengan Purnomo, Wulan menempuh pesugihan Gunung Kawi. Dan ironisnya, mantan menantumu itu, dia juga menjadikan putri sebagai tumbalnya. Jadi, kemungkinan besar 2 iblis pesugihan akan memperebutkan putri untuk dijadikan tumbal." Mendengar penuturan Mbah Kromo, raut wajah Mbah Joyo langsung berubah. Terlihat dia sangat geram. Keterlaluan sekali si Purnomo itu. Itu malah si Wulan juga ikut-ikutan. Dasar orang-orang tidak tahu diri. Kemudian Mbah Kromo berkata, "Kamu tenang saja. Walaupun mungkin aku tidak sanggup melawan Nyai Blorong dan para dedemit Gunung Kawi, namun setidaknya aku punya penangkalnya untuk mengatasi mereka." Mbah Joyo yang sejak tadi terlihat geram, tiba-tiba matanya langsung melirik Mbah Kromo. "Maksudmu?" tanya Mbah Joyo kepada Mbah Kromo. "Begini yo, mulai hari ini kamu harus memagari rumahmu dengan menaburkan garam di sekelilingnya. Dan jangan lupa kamu pendam 4 buah batang bambu kuning di setiap sudut tanah yang ditempati rumahmu. Ini sebagai pagar gaib supaya para iblis itu kesulitan untuk mendatangi cucumu. Walaupun mereka bisa menjebol pagar gaib itu, namun jika mereka sudah berhasil menjebol, kemungkinan besar tenaga mereka sudah terkuras. Dan di dalam rumah, lebih tepatnya di bawah tempat tidur cucumu, harus kamu letakkan gunting besi. Ingat, gunting yang keseluruhannya terbuat dari besi. Jangan gunting yang di pegangannya ada terbuat dari plastik itu. Jangan seperti itu. Namun, gunting yang benar-benar keseluruhannya terdiri dari besi. Lebih bagus lagi jika
gunting itu sudah pernah dipakai atau gunting bekas, itu akan lebih ampuh. Dan jangan lupa, di samping gunting itu kamu letakkan di kiri kanannya 2 batang bambu kuning. Dan mulai sekarang, jangan kamu izinkan cucumu tidur selain di rumahmu sendiri. Jangan sampai dia menginap di tempat lain, karena itu akan sangat berbahaya. Kemungkinan besar, serangan itu akan datang menjelang bulan purnama. Namun walaupun mereka kemungkinan besar datang di hari-hari menjelang bulan purnama, namun tidak menutup kemungkinan mereka akan datang setiap saat. Jadi kamu harus selalu waspada. Baiklah Mo, kata Mbah Joyo kepada sahabatnya. Terima kasih, kamu sudah mau membantuku. Begitu sampai di rumah, Mbah Joyo langsung melakukan semua hal yang disarankan oleh sahabatnya tadi. Dia pun langsung mencari gunting bekas di rumahnya dan juga mencari bambu kuning sebagai pagar gaib dan pelindung cucunya. Akhirnya, bulan purnama semakin dekat. Dan beberapa hari sebelumnya, sudah terlihat kalau para iblis pesugihan itu mulai menyerang putri. Waktu itu, tengah malam, Mbah Joyo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti gesekan benda berat di depan rumahnya. Dan betapa terkejutnya dirinya ketika dia mengintip. Di luar rumah, Mbah Joyo melihat seekor ular besar yang berusaha masuk ke halaman rumahnya. Terlihat ular itu sangat kesulitan, namun akhirnya berhasil masuk. Dan berlanjut masuk ke dalam rumah menuju kamarnya putri. Mbah Joyo pun berusaha tenang melihat hal itu, karena dia yakin kalau putri sudah diberi penangkalnya. Dan ternyata benar, ular itu hanya mondar-mandir di depan kamarnya putri. Dia tidak berani masuk, dan sepertinya ular itu sangat kebingungan. Dengan memegang bambu kuning, Mbah Joyo pun langsung menghampiri ular itu. Begitu melihat Mbah Joyo memegang bambu kuning dan berniat menyerangnya, seketika itu juga ular tersebut langsung kabur entah kemana. Dan keesokan malamnya, serangan kembali terjadi. Namun kali ini yang datang adalah sosok makhluk tinggi besar hitam berbulu lebat yang tidak lain adalah genderuwo. Seperti ular di malam kemarin, genderuwo itu berhasil menerobos pagar gaib dengan susah payah. Terlihat makhluk itu berjalan terhuyung-huyung menuju kamarnya putri. Namun, seperti apa yang terjadi pada ular besar tadi malam, genderuwo itu hanya bisa mondar-mandir di depan kamarnya putri. Dan ketika dia nekat membuka pintu kamarnya, genderuwo itu langsung menjerit dengan suara yang sangat memakakkan telinga. Terlihat sebuah gunting menancap di matanya yang sebelah kiri. Mbah Joyo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan bambu kuning di tangannya, dia langsung menghampiri genderuwo itu dan memukulinya habis-habisan sampai genderuwo itu berubah menjadi asap tebal. Dan ternyata peristiwa itu terulang lagi di bulan purnama berikutnya. Namun seperti purnama sebelumnya, para iblis pemburu tumbal itu tidak pernah berhasil menyentuh putri. Sampai akhirnya di suatu sore, Mbah Joyo mendengar suara dari speaker masjid yang mengabarkan kalau Purnomo telah meninggal dunia. Mbah Joyo sangat terkejut. Dia pun langsung mendatangi rumah anaknya itu dan dia melihat Purnomo kondisi tubuhnya membiru seperti terkena bisa ular. Melihat hal itu, Mbah Joyo pun langsung menangis memeluk anaknya. Sebagai orang tua, dia benar-benar merasa sangat kehilangan meskipun anaknya itu kelakuannya sangat bejat. Di sampingnya, Mbah Kromo hanya bisa menepuk-nepuk pundak Mbah Joyo sambil berusaha menenangkannya. Sepulang dari pemakaman Purnomo, kembali orang-orang mendengar suara dari speaker masjid
yang mengabarkan kalau Wulan juga meninggal dunia. Setelah Mbah Joyo dan Mbah Kromo datang ke rumah duka, mereka mendapati jenazah Wulan benar-benar sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka seperti cakaran dan gigitan binatang buas. Mbah Kromo pun langsung mengambil kesimpulan, kemungkinan besar Wulan telah diserang genderuwo. Selesai menghadiri pemakamannya Wulan, Mbah Kromo pun mengajak Mbah Joyo untuk mampir ke rumahnya. Mbah Kromo meminta maaf kepada Mbah Joyo kalau kematiannya Purnomo itu benar-benar di luar perkiraannya. Namun Mbah Joyo pun sangat memahami semua itu. Dia sama sekali tidak menyalahkan Mbah Kromo. Kemudian Mbah Kromo pun melanjutkan kata-katanya. Menurut Mbah Kromo, kemungkinan besar Wulan dan Purnomo tidak bisa menjadikan putri sebagai tumbal. Dan akhirnya mereka menjadi pengganti dari tumbal tersebut. Mbah Joyo berusaha tegar dan berusaha bisa menerima kenyataan. Karena dia sadar segala sesuatu itu memang ada konsekuensi dan balasannya. Sampai di rumah, Mbah Joyo langsung memeluk putri. Walaupun Mbah Joyo sangat sedih kehilangan Purnomo, namun dia tetap merasa bersyukur karena putri bisa selamat dari serangan iblis-iblis pemburu tumbal pesugihan. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.